Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas fisika. Pada kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang gelombang elektromagnetik, yaitu materi untuk kelas 12 semester 1. Baik, kita mulai saja pembahasan kita tentang gelombang elektromagnetik. Nah, untuk gelombang elektromagnetik itu diawali dari adanya hipotesis Maxwell bahwasanya perubahan medan magnet dapat menimbulkan adanya medan listrik, dan sebaliknya perubahan pada medan listrik dapat menimbulkan medan magnet. Ini adalah hipotesis dari Maxwell. Nah, kemudian untuk gelombang elektromagnetik, jadi dalam satu gelombang itu ada medan listrik dan juga ada medan magnet yang merupakan gelombang transversal seperti tampak pada gambar ini. Jadi yang warna merah itu adalah gelombang transversal atau gelombang dari medan listrik, sedangkan warna biru itu adalah dari medan magnet. Arah rambatnya sama, tetapi arah simpangannya dari kedua medan tersebut saling tegak lurus. Ini adalah gambaran dari gelombang elektromagnetik. Nah, kemudian untuk cepat lambat dari gelombang elektromagnetik itu bisa diperoleh dari V sama dengan 1/akar epsilon 0 kalikan mu 0, di mana untuk epsilon 0 itu nilainya adalah 8,85 kali 10 pangkat min 12, kemudian untuk mu 0 itu adalah sama dengan 4pi kali 10 pangkat min 7. Nah, dari perhitungan itu ternyata diperoleh bahwa kecepatan gelombang elektromagnetik itu adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Jadi ini adalah kecepatan dari semua gelombang elektromagnetik. Jadi 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Kemudian hubungan antara panjang gelombang, frekuensi, dan cepat lambat gelombang elektromagnetik itu dirumuskan sebagai C sama dengan lambda kalikan F, dengan C ini adalah cepat lambat semua gelombang elektromagnetik, yaitu semuanya nilainya sama, 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Kemudian lambda itu adalah panjang gelombang, sedangkan F ini adalah frekuensi, satuannya Hertz. Kemudian dari pembahasan itu maka dapat disebutkan beberapa sifat dari gelombang elektromagnetik, antara lain ada 9 yang tampak di sini. Nah, yang pertama adalah arah medan magnet, kemudian medan listrik, dan arah rambat dari gelombang elektromagnetik itu saling tegak lurus. Kemudian sifat yang kedua, gelombang elektromagnetik merupakan gelombang transversal, yaitu gelombang yang arah rambat dan arah simpangannya itu tegak lurus. Kemudian yang ketiga, tidak terpengaruh oleh medan magnet dan medan listrik karena tidak bermuatan. Dan yang keempat, tidak bermassa. Yang kelima, tidak dipengaruhi oleh medan gravitasi. Kemudian yang keenam, merambat dengan lintasan lurus. Yang ketujuh, dapat merambat di ruang hampa. Yang kedelapan, mengalami pemantulan, pembiasan, interferensi, difraksi, dan juga polarisasi. Kemudian yang terakhir, kecepatan di ruang hampa itu adalah sebesar C atau 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, untuk gelombang elektromagnetik itu nanti dapat terbagi atas beberapa spektrum, mulai dari yang panjang gelombangnya terkecil yaitu sinar gamma, kemudian ada sinar X, kemudian panjang gelombangnya membesar lagi ultraviolet, kemudian cahaya tampak. Nah, selanjutnya ada inframerah, gelombang mikro, dan gelombang radio. Jadi dari gambar ini, semakin ke kiri itu panjang gelombangnya semakin pendek. Jika panjang gelombangnya pendek, maka frekuensinya semakin tinggi. Nah, untuk frekuensi yang semakin tinggi, maka gelombang elektromagnetik itu memiliki energi yang lebih tinggi, yang berarti dia juga membawa sifat lebih berbahaya untuk manusia. Tapi juga ada yang kemudian dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia, tentu saja dengan dosis yang aman. Nah, dari gambaran ini berarti ini dari kiri dengan panjang gelombang paling kecil, yang berarti kalau panjang gelombangnya
kecil, frekuensinya besar karena panjang gelombang dan frekuensinya berbanding terbalik. Kemudian semakin ke kanan, ini panjang gelombangnya semakin besar. Nah, ini adalah gelombang radio. Nah, itu adalah spektrum dari gelombang elektromagnetik. Kemudian untuk cahaya tampak, ini masih terbagi lagi atas warna-warna cahaya tampak ini, Magicu, Hibiniu, dan sebagainya ini. Nah, ini adalah termasuk dalam gelombang elektromagnetik yang bisa kita lihat, sehingga disebut dengan cahaya tampak. Nah, kemudian ada beberapa tipe dari gelombang elektromagnetik, seperti tampak pada gambar ini. Jadi ini semakin, kalau yang ini dibalik dari yang tadi gelombang radio paling kanan, ini paling kiri. Jadi yang penting untuk gelombang radio itu panjang gelombangnya paling besar. Panjang gelombangnya besar, berarti frekuensinya lebih pendek. Gitu. Jadi ini adalah spektrum dari gelombang elektromagnetik dan beberapa pemanfaatannya dalam keperluan sehari-hari. Ini ada gelombang radio untuk televisi dan sebagainya, gelombang mikro, dan ini untuk microwave. Kemudian ada inframerah, ada cahaya tampak untuk kita melihat, kemudian ultraviolet, ada sinar X yang bisa digunakan untuk melihat tulang atau melihat dari dalam tubuh. Kemudian dari sini ada sinar gamma, ya ini bisa juga untuk membunuh sel kanker. Nah, kemudian kita mulai dari beberapa pemanfaatan tentang gelombang elektromagnetik. Yang pertama adalah radar. Jadi radar ini dipancarkan dengan cara seperti tampak gambar ini, ada pemancar, kemudian ada objek yang dituju, maka nanti ketika dipancarkan, ketika mengenai objek, maka ada bagian yang dipantulkan kembali ke penerima. Nah, dengan demikian nanti bisa diketahui posisi atau jarak dari objek sasaran ini. Jadi kemudian dihitung dengan persamaan ini, S ini adalah C itu adalah kecepatan cahaya atau kecepatan dari gelombang elektromagnetik, delta T berarti ini adalah selang waktu dari dipancarkan hingga diterima kembali gelombang radarnya. Kemudian dibagi dua. Kenapa harus dibagi dua? Karena waktu ini adalah waktu untuk gelombang radar ini dari pemancar memantul kembali lagi ke sini. Jadi delta T di sini adalah waktu total untuk bolak-balik. Sehingga kalau untuk jarak objek ke pemancar ini harus dibagi dengan 2. Nah, ini adalah pemanfaatan gelombang elektromagnetik untuk sistem radar. Kemudian ada selanjutnya adalah ini variasi dari daya tembus gelombang elektromagnetik ke atmosfer. Dari gambar ini tampak bahwa dari spektrum gelombang elektromagnetik mulai dari gelombang radio hingga sinar gamma yang bisa menembus atmosfer hingga ke permukaan bumi itu adalah gelombang radio dan juga cahaya tampak. Nah, gelombang radio karena bisa sampai ke bumi, maka ini bisa digunakan untuk teleskop radio. Jadi ini sebenarnya adalah teleskop radio untuk mengamati objek-objek di luar angkasa. Kemudian untuk inframerah ini masih tidak bisa sampai ke permukaan bumi, itu terhalang oleh atmosfer. Kemudian untuk cahaya tampak ini bisa sampai ke permukaan bumi. Nah, ini salah satu pemanfaatannya bisa digunakan untuk kita melihat, kemudian bisa juga untuk mengamati objek-objek di luar angkasa dengan menggunakan teleskop optik. Kemudian ada ultraviolet, ini tertahan oleh lapisan atmosfer, termasuk juga sinar X dan sinar gamma. Jadi ini merupakan desain yang luar biasa. Atmosfer kita bisa untuk melindungi penghuni bumi dari radiasi-radiasi yang berbahaya, sedangkan untuk yang tidak berbahaya dan bisa termanfaatkan ini bisa mencapai ke permukaan bumi. Nah, kemudian untuk cahaya tampak itu bisa kita gunakan untuk penglihatan. Seperti ini adalah skema dari cara kerja dari mata, dari cahaya masuk ke mata melalui lensa mata, kemudian jatuh ke retina, kemudian ditangkap di retina ini, diterjemahkan ke otak melalui saraf mata. Kemudian dari sini akan diterjemahkan objek yang sedang dilihat oleh mata. Kemudian ada juga pemanfaatannya dari cahaya tampak, itu untuk teleskop optik. Teleskop optik ini terdiri dari lensa atau cermin
yang di sana nanti akan memanfaatkan cahaya yang dipancarkan oleh benda-benda langit. Juga dengan teleskop ini kita bisa mengamati benda-benda langit sehingga tampak lebih jelas atau lebih besar dibandingkan dengan pengamatan tanpa teleskop. Nah, kemudian setelah cahaya tampak itu ada ultraviolet. Nah, ultraviolet ini terbagi atas 3 jenis, ada UVA, UVB, dan UVC. Nah, kemudian untuk UVC ini yang paling pendek panjang gelombangnya. Jika paling pendek panjang gelombangnya berarti ini paling berbahaya atau daya radiasinya tinggi. Nah, untuk UVC ini tertahan atau diserap oleh ozon di atmosfer. Kemudian untuk UVB ini panjang gelombangnya lebih besar dibandingkan dengan UVC. Kemudian untuk UVA itu panjang gelombang yang terbesar di antara jenis-jenis ultraviolet ini. Dan ini termasuk bisa menyebabkan adanya terbakar kulit, yang biasanya menyebabkan kulit menjadi lebih gelap secara sementara kan, tapi itu ya. Kemudian lanjutkan, ini adalah daya tembus dari ultraviolet tadi. Untuk UVC itu ditahan oleh ozon, kemudian UVB bisa sampai ke permukaan kulit, kemudian untuk yang UVA ternyata bisa sampai ke lapisan kulit dermis. Nah, ini menyebabkan nanti kulit kita bisa tampak lebih gelap ketika terpapar oleh sinar matahari atau terpapar oleh sinar ultraviolet. Nah, ini adalah salah satu dampak dari adanya radiasi ultraviolet, jadi UVA dan UVB. Ini bisa menyebabkan kulit gelap atau bisa kulit terbakar. Kemudian yang UVA ternyata bisa menyebabkan kerusakan pada DNA atau menyebabkan kanker kulit. Nah, kemudian setelah ultraviolet ada sinar X. Nah, sinar X ini biasa digunakan di bidang kedokteran untuk melihat tulang dari tubuh kita. Kemudian bisa juga dimanfaatkan untuk mengamati keadaan organ-organ dalam. Kemudian selain di bidang kesehatan juga bisa digunakan di bandara untuk mengamati benda-benda yang tersimpan di dalam tas atau koper tanpa harus membuka tas atau koper tersebut. Kemudian yang terakhir, gelombang elektromagnetik itu adalah sinar gamma. Sinar gamma ini merupakan radiasi dari inti atom yang tidak stabil, kemudian berubah menjadi inti yang stabil. Sehingga ketika proses itu terpancarkan sinar gamma. Dan ini sinar gamma termasuk sinar yang paling berbahaya di antara sinar-sinar dari gelombang elektromagnetik atau dari spektrum gelombang elektromagnetik. Nah, demikianlah pembahasan kita sedikit tentang gelombang elektromagnetik. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.